nol, dapatnya tak terhingga. Kebaikannya 2, karena sudah 0. 2 dibagi 0 tak berhingga juga. Berapapun angka dibagi 0 selalu tak berhingga. Kebaikannya 3, 0. 3 dibagi 0 tak berhingga. Kebaikannya 4, pembagiannya 0 tak berhingga. Jadi setiap kebaikan kalau pembaginya 0, maka hasilnya tak berhingga. Coba sekarang 1 dibagi 1 sabaraha. 1 berbuat kebaikannya 1, pengen 1, ya 1 dibagi 1 dapatnya ya 1. Kebaikannya 1, keinginannya 2. Coba 1 dibagi 2 berapa? Kebaikannya 1, karena pembaginya 0 dapatnya tak terhingga. Kebaikannya 2, karena sudah 0. 2 dibagi 0 tak berhingga juga. Berapapun angka dibagi 0 selalu tak berhingga. Kebaikannya 3, 0. 3 dibagi 0 tak berhingga. Kebaikannya 4, pembagiannya 0 tak berhingga. Jadi setiap kebaikan kalau pembaginya 0, maka hasilnya tak berhingga. Coba sekarang 1 dibagi 1 sabaraha. 1 berbuat kebaikannya 1, pengen 1, ya 1 dibagi 1 dapatnya ya 1. Kebaikannya 1, keinginannya 2. Coba 1 dibagi 2 berapa? Kebaikannya 1, karena pembaginya 0 dapatnya tak terhingga. Kebaikannya 2, karena sudah 0. 2 dibagi 0 tak berhingga juga. Berapapun angka dibagi 0 selalu tak berhingga. Kebaikannya 3, 0. 3 dibagi 0 tak berhingga. Kebaikannya 4, pembagiannya 0 tak berhingga. Jadi setiap kebaikan kalau pembaginya 0, maka hasilnya tak berhingga. Coba sekarang 1 dibagi 1 sabaraha. 1 berbuat kebaikannya 1, pengen 1, ya 1 dibagi 1 dapatnya ya 1. Kebaikannya 1, keinginannya 2. Coba 1 dibagi 2 berapa? Bersihkan jiwamu. Jiwa yang bersih akan berpengaruh pada mental yang bersih, pikiran yang bersih. Jadi ini hasil riset ya. Jadi waktu itu saya mulai dari data. Hari ini saya mulai dari data. Dan saya bicara data berdasarkan riset. Jadi pertama itu dukungan sosial. Itu indikator yang pertama. Interaksi sosial mereka bagus. Saling menghormati, saling menghargai. Terutama menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua itu adalah penghasilan. Jadi kalau bicara penghasilan berarti berbicara tentang pendapatan per kapita. Yang ketiga, kesehatan. Kalau bicara kesehatan, pasti berbicara tentang harapan hidup kan? Harapan hidup. Jadi harapan hidupnya lebih panjang. Makanya harus sehat ya. Belajar spiritual sakit-sakitan. Katanya belajar agamanya udah tingkat tinggi, tetapi darah tinggi juga, kolesterol tinggi, tingkat tinggi. Gula darah tinggi, lemak darah tinggi. Ini ada apa? Itu artinya proses pengendalian ini aja, ini gak berhasil. Karena sebetulnya yang membentuk tubuhmu itu yang mulutmu. Kalau ini gak berhenti nyampe. Ya udah, bentuk tubuh nggak karu-karuan, perut jadi nggak karuan, betul nggak? Makanya saya tidak mau ada murid-murid saya nggak langsing ya. Makanya saya sudah bikin pusat pelatihannya nanti di Jelekong. Jadi saya suruh nanya aja nanti, ya. Udah ada tempat latihannya. Pokoknya harus rapi.
Ya, nggak apa-apa, tubuh ramping, tapi dompet gendut. Ini dompetnya ramping, tubuhnya gendut. Banyak penyakit. Jadi yang kedua, yang ketiga itu kesehatan. Yang keempat yang penting kebebasan. Kebebasan untuk menentukan pilihan hidup. Itu indikator kebahagiaan nomor 4 yang diukur. Jadi negara-negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi karena mereka sudah bebas menentukan pilihan hidup. Artinya mereka sudah sukses menjadi dirinya sendiri. Nah kita ini masih sibuk menjadi orang lain. Betul apa tidak? Iya. Jadi kalau istilah orang bijak itu kita masih dalam kawanan domba, belum jadi singa. Makanya 1 jam saja kamu jadi singa lebih mulia, lebih bagus daripada puluhan tahun kamu jadi kawanan domba. Domba itu abring-abringan, batur kitu ngilu kitu, batur kia ngilu kitu, kayak domba. Yang di sini mah bukan. Iya makanya itu. Kan berarti kan harusnya yang pasti nggak perlu dibantu. Yang kelima itu kemurahan hati, kedermawanan, itu yang diukur. Jadi negara-negara yang indeks kebahagiaannya tinggi itu karenanya mereka memberi itu mudah, kedermawanan. Ternyata WHR menentukan kedermawanan sebagai indikator kelima untuk menentukan kebahagiaan. Dan yang keenam adalah ketiadaan korupsi. Maaf ya, di negara kita ini korupsi sudah di segala aspek kehidupan. Memberantasnya menjadi sangat sulit. Bahkan yang berteriak untuk memberantas korupsi, malah dia juga korupsi. Ini masalah besar. Karena kita itu semua berpusat keluar, tidak berpusat ke dalam. Nyalakan orang itu begitu mudah, tetapi menyalahkan diri sendiri ini. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Ini belum masuk ke topik ini. Ini baru data awal. Nah yang menarik, saya coba gali lagi, terutama Finlandia. Mengapa mereka menjadi negara paling bahagia? Ternyata di samping 6 indikator yang tadi, 6 indikator, ada 3 tambahannya yang dimiliki Finlandia. Yang pertama, ya, mereka itu masyarakatnya tidak tertarik mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu yang membuat mereka bahagia. Karena semua orang yang suka ngambil hak orang lain tidurnya nggak nyenyak. Jangan dikira bahwa koruptor itu tidurnya nyenyak. Hese sare. Siapa panggil? Tapi orang Finlandia ini tambahannya ada 3 nih dibanding negara yang lain. Jadi saya coba searching lebih dalam lagi hasil risetnya. Ternyata ada 3 yang membuat mereka unggul. 1, mereka tidak tertarik mengambil yang bukan haknya. Yang kedua, yang membuat mereka bahagia adalah tidak pernah tertarik untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi ini tanda sudah berhasil menjadi dirinya sendiri. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Kalian tuh kan gampang sekali berubah pikirannya dengan apa kata orang tentang dirimu. Bahkan yang luar biasa, orang tua intervensi 3 besar pada anaknya. 1, intervensi pendidikan. Yang kedua, intervensi pekerjaan. Yang ketiga, intervensi jodoh. Ini yang masih di Indonesia yang paling besar. Orang tua intervensi pada masa depan anaknya di 3 besar itu. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang berpenyakit. Jadi saya menemukan di kelas klinik holistik itu banyak sekali orang-orang yang depresi, kemudian sudah cancer, macam-macam cancer di seluruh anggota tubuhnya. Ternyata faktor pertama yang paling berbahaya adalah dia melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Jadi mungkin saja anak ini tidak mau jadi dokter, tapi orang tuanya ingin anak jadi dokter. Mungkin saja anak ini tidak mau jadi orang tuanya, tapi karena orang tuanya jadi X, maka anaknya harus seperti orang tuanya, jadi X. Dan di Indonesia, orang tua ikut campur urusan anak, dianggapnya cinta kasih. Jadi anak tidak dihargai sebagai tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Anak
anak tidak diberi kebebasan, bahkan dari kecil saat anak tidak sadar, dikasih harus mengaku keyakinannya apa. Betul? Beda di negara-negara yang sudah beradab. Setelah dewasa baru ditawari, kau mau ngambil jalan apa, silakan, itu pilihanmu. Diberi kebebasan untuk menentukan itu. Kita intervensi, dan di Indonesia intervensi itu menurut para sosiolog itu ada 3. 1 intervensi dalam pendidikan, 2 intervensi dalam urusan pekerjaan, dan yang ketiga intervensi dalam urusan jodoh. Bayangkan kalau jodoh saja sudah diintervensi, bagaimana mereka bisa menyelesaikan karmanya? Nah, kalau saya bicara ini lebar lagi, karena itu bukan topik kita. Jadi saya batasi ya. Tetapi ini data-datanya perlu diketahui. Yang ketiga, yang menyebabkan Finlandia menjadi negara paling bahagia, mereka ini tidak mengabaikan alam. Dan mereka sangat dekat dengan alam. Makanya di komunitas kami ini ya, setiap periode tertentu pasti ada acara ke alam. Makanya tempo hari saya mengajak ya para sahabat semuanya ke Candi ke Candi Ijo, ke Candi Boko. Saya mengajak ke Gunung Merapi, dan kemudian di situ kita melakukan meditasi ya, hanya meditasi pohon saja. Pada menangis semua tersungkur. Kenapa? Melihat pohon dengan kesadaran berbeda dengan melihat pohon tanpa kesadaran. Ternyata di pohon itu ada energi halus yang lembut, yang hidup, yang menghidupi pohon. Dengan kesadaran yang tinggi bisa melihat energi lembut itu. Di situ kita bisa menemukan Allah. Di situ kita bisa menemukan Dia, Sang Maha Pencipta. Maka kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kamu akan lihat wajah. Sekali lagi kesadaran. Nah, apa kesimpulan besar dari riset ini? Jadi ternyata 3 yang disebutkan tadi, kelebihan orang Finlandia. Yang pertama, tidak mengambil hak orang lain. Yang kedua, tidak membandingkan. Yang ketiga, tidak mengabaikan manfaat alam. Titik beratnya ternyata yang nomor 2, tidak membandingkan. Jadi artinya mereka sudah bisa menerima diri mereka apa adanya. Itu yang disebut dengan Muslim. Jadi Muslim itu adalah orang yang sudah bisa menerima dirinya apa adanya. Maka siapapun yang sudah bisa menerima dirinya apa adanya, maka mudah untuk mencapai kebahagiaan. Ketika kita masih membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, yang terjadi adalah penolakan. Makanya Islam itu artinya adalah pasrah. Muslim artinya orang yang sudah bisa pasrah. Harusnya kita ini yang mengaku Muslim harusnya dong lebih pasrah dari mereka yang disebut oleh kita non-Muslim. Tapi lucunya data mengatakan mereka yang disebut oleh kita non-Muslim malah lebih Muslim daripada kita yang mengklaim diri kita sebagai Muslim. Pertanyaannya, ada apa dengan diri kita? Itulah masalah kita di kajian hari ini. Jadi saya menggunakan pendekatan problem solving. Ya, jadi masalah menjadi titik awal, ya, titik awal kajian kita ini. Jadi base problem, itu problem kita. Nah, makanya kita sekarang akan mencari upaya bagaimana memecahkan problem ini. Baik, jadi judulnya adalah biarkanlah Allah menggunakan kita untuk tujuannya. Sudah mengerti ya? Oke. Ada satu pertanyaan yang harus dijawab dulu. Kalau saya suruh memilih, 1, membiarkan kita menggunakan Allah untuk tujuan kita, atau membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Pilih mana? Ya, saya perjelas lagi. Membiarkan diri kita menggunakan Allah untuk tujuan kita, atau membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Pilih nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 ya. Nah, kalau disuruh milih, pasti milih yang benar. Di sini
di hidup beda. Baik ya, kalau kita mau membiarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah, itu sudah pas. Mengapa? Oke. Kalian suka berdoa? Suka berdoa? Ini mulai dicek, masuk data. Suka berdoa kan? Oke. Doanya ngatur-ngatur Allah kan? Supaya Allah ngikutin keinginanmu, bukan? Ketika Allah mengikuti keinginanmu, kamu sebut Allah mengabulkan doaku, begitu? Ketika Allah tidak mengikuti keinginanmu, maka kamu bilang Allah tidak mengabulkan doaku, begitu kan? Bahkan sombong, ketika Allah selalu mengikuti keinginanmu, kau mengatakan dirimu soleh kan? Jawab dulu, ini data. Begitu apa tidak? Ini data sudah berlawanan. Katanya membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Kenyataannya setiap hari kita berdoa kepada Allah, malah justru menggunakan Allah supaya Allah bisa digunakan untuk memenuhi tujuan kita. Begitu apa tidak? Ini sudah berlawanan. Dan ini sumber penderitaan kita. Berarti kita belum muslim dong. Betul nggak? Jadi sebenarnya Allah tuh suka bingung dengan kalian itu. Nih yang Tuhan tuh lu apa gue? Kan gitu kata Allah. Kita ini diciptakan Allah untuk tujuan Allah. Setelah kita diciptakan, malah kita sang pencipta diatur oleh ciptaan. Lucu bukan? Kita ini ciptaan loh. Dan Allah pencipta. Harusnya pencipta itu menggunakan ciptaan untuk kesenangan pencipta. Ini yang terjadi, kita ini sekarang statusnya sebagai ciptaan, tetapi mencoba mengatur pencipta untuk kesenangan ciptaan. Ini sumber penderitaan kita. Salah memaknai doa. Karena doa itu kalau ditanya semua orang, ini saya sudah survei. Jadi saya tanya 100 orang, ya, apa artinya doa? 100-100-nya mengatakan doa adalah permintaan. 100-100-nya mengatakan doa itu adalah permintaan. Padahal doa dalam bahasa Arab itu artinya adalah undangan. Doa itu artinya ajakan. Jadi sebenarnya berdoa kepada Allah artinya Allah tuh ingin disertakan, ingin diajak, ingin dirasakan kehadirannya. Karena beliau ada bersama kita, lebih dekat daripada uratan leher kita. Sayang keberadaannya tidak disadari oleh kita. Kan kita menganggap Tuhan itu ada di tempat yang jauh dan sedang kita atur-atur dari sini supaya dia ngikutin semua keinginan kita. Itu doa yang selama ini kita lantunkan, bukan? Padahal doa yang sebenarnya artinya adalah undangan, ajakan. Jadi Allah tuh hanya ingin disadari kehadirannya, disadari keberadaannya. Karena dia bersama kita. Buktinya adalah nafas kita. Itu wujud keberadaannya pada diri kita. Kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita sering sedih? Karena ada ilusi keterpisahan kita dengan dia. Ini masalah tauhid sebetulnya. Karena tauhid kita baru mengesahkan Tuhan, tapi tidak mengesah bersama Tuhan. Yang dibutuhkan dari tauhid itu bukan mengesahkan Tuhan, mengesah bersama Tuhan. Makanya leluhur kita mengatakan manunggaling kaula lan Gusti. Kaula lan Gusti itu manunggal. Gitu. Saya bisa dimengerti. Pilih yang mana tadi pertanyaannya? Yang nomor 2 kan? Berarti kita sudah memasuki judul ini. Kita sekarang siap sedia membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan teruslah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Gitu kata Ebi.
Jadi sebetulnya kita ini ciptaan harusnya berusaha setiap saat untuk membuat Sang Pencipta tersenyum. Begitu kata Ebit. Tapi kita nyanyi juga nggak ngerti karena nggak sadar. Padahal itu lagu pesannya dalam sekali. Diawali dengan kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam hati. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat, singkirkan debu yang masih melekat. Kenapa? Kita ini kan inginnya menggunakan Allah untuk membuat kita tersenyum, bukan membiarkan diri kita dipakai Allah supaya Allah tersenyum. Makanya Nabi Musa ditegur sama Allah. Ini hadis kursi yang paling saya kagumi. Saya ulang-ulang di setiap kajian saya. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit engkau tidak menjenguk aku? Apa kata Musa? Bagaimana kau sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa, tetanggamu yang sakit. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu, pasti kau menjenguk aku. Jadi kalau kita menjenguk tetangga kita yang sakit, maka Allah mengatakan itu kamu sudah menjenguk aku. Berarti Allah tinggal di tetangga yang sakit. Ini artinya apa? Ini artinya Allah itu ingin supaya kita ini menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya kepada orang-orang yang butuh pertolonganmu di sekitarmu. Lucu bukan? Allah yang gaib disembah terus, tetapi tetangga kita yang kelaparan kita tidak pedulikan. Anak-anak yang putus sekolah tidak kita pedulikan. Lihat anak kita sepatunya bagus, sepatu anak tetangga itu sudah compang-camping, kita tidak mau membelikan. Tetapi kita selama ini mengatakan diri seakan-akan paling soleh. Padahal soleh seseorang itu dilihat dari apa? Kepekaan dia terhadap lingkungan. Malam-malam saya lewat jalan apa itu Profesor Sutani itu, yang Setrasari. Ada orang pikul sapu, jualan sapu lidi malam-malam. Itu udah di atas jam 10 malam. Hujan rintik-rintik. Dan ternyata orang ini cacat kakinya. Jadi kakinya tuh sebelah digusur. Mana memikul sapu lidi sebanyak itu. Malam-malam. Itu sulit untuk berhenti mobil di situ. Dan saya cari tempat untuk memarkirkan mobil saya. Saya belok dulu ke Jalan Sukahaji, saya taruh di situ. Kemudian saya sampai. Sudah. Saya kasih uang. Agak besar memang saya kasih uang. Nangis dia. Dan ketika dia menangis, yang meluap-luap di sini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Jadi ternyata bahagia yang meluap-luap itu sesederhana itu. Ketika kita peka pada orang lain dan kemudian berhenti, dan kemudian kita memberi kasih yang besar. Bahkan di Quran dikatakan, tidak disebut memberi kalau kamu belum bisa memberi yang kamu cinta. Kalau kita memberi yang sudah tidak terpakai di kita, itu bukan memberi, bukan suatu pemberian. Kalau kalian ngasih 2.000, 5.000, karena itu sudah tidak terpakai oleh kamu, bukan pemberian itu. Itu membuang sampah sebetulnya. Sama seperti kamu punya makanan banyak di rumah, dan kemudian setelah kamu kenyang, kamu kasih sisanya kepada tetangga. Itu bukan pemberian. Niatkan dari awal. Saya masak banyak karena saya ingin berbagi dengan tetangga, biar mereka kebagian. Tapi kalau kita niatnya supaya kenyang perut kita, kalau ada sisa kita bagi kepada, bukan pemberian. Dan kita selama ini membungkus pemberian kita seakan-akan dengan kedermawanan kita. Baru kita ngasih sepatu karena sudah tidak dipakai, baru ngasih baju karena sudah bekas tidak dipakai. Padahal kata Allah, berikanlah yang kamu cintai. Baru itu menjadi sebuah pemberian. Dan kenapa pemberian kita selama ini tidak berkah?
tidak membawa berkah kepada kita. Satu, bermuatan. Dan yang kedua, apa yang kita berikan itu sesungguhnya barang-barang sisa. Kalau kamu punya uang 1 miliar dan kamu ngasih 100.000 pada orang, bukan pemberian, karena kamu sudah kelebihan. Dan pemberian itu apa yang kamu cintai. Ini latihan. Harus melatih diri untuk itu. Ini soal kepekaan. Dan saya pernah cerita, ada orang terus setiap kali dia habis jualan dikepung oleh penagih, dikepung oleh penagih, sampai habis hasil jualannya hanya untuk bayar bunganya saja. Dan saya samperin di situ. Habis ibu uangnya, habis. Itu pun tidak selesai. Utangnya tambah besar. Jadi asalnya 20 juta, utangnya jadi 25 juta. Padahal saat itu dia berutang bukan untuk makan, karena dia harus ke rumah sakit. Dan dia ditahan oleh rumah sakit karena tidak punya uang untuk keluar dari rumah sakit. Terpaksa dia pinjam uang geledek. Saya sebut uang geledek aja. Mohon maaf, saya bayarkan utangnya 25 juta. Yang saya bikinkan rumah. Aku pernah Dua lagi lantai belum. saya bikinkan rumah. Sikilku lo Setiap ketemu saya cuma tekot nangis. tekot. Setiap saya melihat tangisan dia, Tapi kan, kebahagiaan Pak, saya meluap-luap. Anu yang Makanya pemberian yang luar biasa yang dinilai oleh Allah adalah kamu tetap memberi walaupun saat itu kamu susah. Kalau pemberian saat kamu sedang berkelimpahan itu sangat biasa, tapi kamu bisa memberi walaupun kamu susah. Di situ nilai pemberian itu yang sangat luar biasa. Saya membangunkan rumah dia bukan karena saya sudah berkelimpahan, tetapi karena saya melihat dia lebih butuh daripada saya. Itu saja. Dan agama itu praktek, bukan hanya teori. Mohon maaf, saya didatangi Pak Lurah, dan Pak Lurah mengatakan, saya percaya katanya dengan ceramah-ceramahnya Anda. Bilang sama saya, karena Anda sudah mempraktekkan apa yang Anda ceramah. Dan sekarang Pak Lurahnya setiap hari nonton YouTube saya. anu ya. Karena saya tidak menganjurkan orang berbuat baik, tapi saya memberi contoh bagaimana berbuat baik. Menganjurkan orang lain berbuat baik itu sangat mudah, tapi memberi contoh kebaikan itu yang kurang sekarang ini. Tidak ada keteladanan, tidak ada energi. Anak itu. Pertanyaan saya selanjutnya, tolong dijawab. Siapa yang berhak merumuskan tujuan hidup manusia? Manusia atau Allah? Siapa? Siapa yang berhak merumuskan tujuan hidup? Manusia atau Allah? Masih bingung. Manusia atau Allah? Kalau gitu saya kasih contoh dulu. Ada orang bikin laptop. Berarti laptop ini ciptaan. Si pembuat laptop sang pencipta. Yang bisa merumuskan tujuan laptop ini dibuat siapa? Laptop atau pencipta laptop? Pencipta jelas. Gak mungkin laptop merumuskan tujuan dia. Jadi yang berhak merumuskan tujuan hidupnya manusia itu manusia atau Allah? Allah, setuju? Kita direncanakan Allah datang di sini. Kita ini akan menjalankan misinya Allah datang di sini. Tapi apa yang terjadi sampai di sini kita membuat rumusan-rumusan tujuan hidup baru yang berbeda dengan rumusan tujuan hidup yang Allah bikin. Itulah yang terjadi, tabrakan rumusan tujuan hidupmu dengan rumusan tujuan Allah. Makanya kamu setiap hari hanya protes, menolak, tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Padahal kata Allah, apa yang kamu sebut buruk, siapa tahu itu baik bagimu. Dan apa yang kamu sebut baik, malah siapa tahu itu buruk bagimu. Dia yang maha tahu akan memilihkan yang terbaik buat kita. Cuman kita masih terjebak oleh pikiran kita yang gampang. Ini sumber penderitaan semua manusia. Di sini tabrakan tujuan. Jadi makanya kita kembalikan sekarang.
Mari kita tanya sama Allah, ya Allah, kalau begitu, apa tujuan Engkau menciptakan aku? Untuk apa aku dihadirkan di sini? Itu harus ketemu jawabannya. Begitu ketemu jawabannya, kita praktekkan. Percayalah sama saya, berkah semesta akan mengalir tanpa batas. Jadi manusia itu adalah ciptaan, sedangkan Allah sang pencipta manusia. Siapa yang paling tahu tujuan manusia diciptakan? Bukankah Allah? Yuk sekarang saya tanya, Bapak Ibu, lihat di cermin, pandang tubuhmu. Kenapa Allah menciptakan mata saya dan diletakkan di sini? Kenapa menciptakan telinga saya bentuknya seperti ini dan kenapa diletakkan di sini? Dan kenapa jarak mata dengan telinga itu seperti ini? Dan kenapa di sini disediakan anak telinga? Kenapa bentuk telinga seperti ini? Rabbana ma khalaqta hada. Tidak mungkin ada satu ciptaannya yang tidak direncanakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar kita selama ini menggunakan tubuh kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan tubuh kita? Kenapa Allah menciptakan tangan kita 5 jari? Kenapa jari yang ini, ibu jari, jauh jaraknya dengan telunjuk? Kenapa tidak sama panjang? Pernah menemukan jawaban ini? Saya pastikan kalian baru lihat tubuh fisik saja, belum menemukan jawaban. Kalian akan menggunakan tubuh kalian semau kalian. Itu juga sumber penderitaan. Akibatnya kita tidak bisa menggunakan tubuh ini untuk membuat Allah tersenyum. Padahal kata Ebit, berusaha agar dia tersenyum. Berusaha agar dia tersenyum. Hadir, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, kalau kalian tahu rahasianya, semua Allah ciptakan ada maksudnya. Dan satu tujuan Allah menciptakan tubuh ini, untuk mengenali dia, untuk menyaksikan dia, untuk melihat dia, untuk bertemu dengan dia. Makanya dalam diskusi Allah mengatakan, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi dalam diri. Kalau aku ciptakan tubuh, karena dengan tubuh itu kalian dapat mengenali aku. Yuk sekarang tanya, tubuhmu selama sekian puluh tahun di semesta ini digunakan untuk apa? Semua digunakan untuk kesenanganmu, bukan? Itu bukan? Sekarang pertanyaan, sudah tahukah cara menggunakan tubuh untuk kesenangan Allah? Belum tahu. Bagaimana kita bisa menyenangkan yang lain? Makanya kita dalam hidup selalu berorientasi pada diri sendiri, tidak pernah berpikir orang banyak. Itulah yang menyebabkan hidup kita, mohon maaf, kekurangan nilai guna di ruang kehidupan. Karena semua yang kita hasilkan buat kita, betul? Tidak pernah memikirkan orang lain. Makanya ciri manusia paripurna dalam rumusan orang Sunda itu kan ada 6. 1, nulung kanu butuh. 2, nalang kanu susah. 3, ngahudangkeun kanu sare. 4, nyaangan kanu paekeun. 5, nepak kanu poho. 6, ngantur kanu keun. Itu rumusan manusia paripurna. Kalau saya menyebutnya itu rukun imannya leluhur kita. Keren sebetulnya. Dan Quran 30 juz itu sudah terangkum di 6 itu sebetulnya. Bagaimana orang tua kita membuat rumusan yang keren, tapi berapa banyak anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang ini mau memperhatikan pesan leluhur yang begitu luar biasa itu. Subhanallah. Jadi kita simpulkan dulu, kalau begitu semua ciptaan dicipta oleh Sang Pencipta untuk kesenangan siapa? Untuk kesenangan Sang Pencipta. Jadi sekarang gimana caranya kita menggunakan semua berkah dari Sang Pencipta itu untuk kesenangan Dia? Oke?
Mulai dari mana? Mulai dari mempertanyakan, untuk apa aku ada di sini? Kenapa tubuhku begini? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh gajah? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh kambing? Itu kalau pertanyaan itu dianggap konyol orang biasa. Tapi kalau orang yang luar biasa mempertanyakan itu, dia akan menemukan jawabannya. Sampai suatu saat dia akan ketemu, oh ternyata menjadi manusia itu adalah hak istimewa. Karena apa? Hanya dengan tubuh ini kita bisa mengantarkan sang jiwa untuk pulang memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu singkat penak